Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haikal Maulana Fauzi, mahasiswa S1 Teknik Kimia dengan NIM 121222040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai acara panas pelarutan. Yang mana tentunya saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Dr. Heri Septiakusuma, SSI, MT. Dan dibantu juga oleh asisten bernama Mas Wildan Zanuar Harfiansyah yang merupakan mahasiswa S1 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2020. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan mengenai panas pelarutan itu sendiri, di sini saya akan menyampaikan beberapa topik outline atau pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada introduction atau pendahuluan, yang kedua adalah definition atau definisi, yang ketiga project objektif atau tujuan project atau tujuan praktikum pada kali ini, yang keempat adalah dari research object atau objek sampel yang akan kita amati pada kesempatan kali ini. Yang kelima itu ada tools, materials, and methodologies, yang mana pada bagian ini saya akan menampilkan dalam bentuk video hasil rekaman praktikum saya pada acara ini di laboratorium yang dilaksanakan pada minggu ketiga praktikum. Yang keenam itu ada result graphs atau grafik hasil, yang mana nanti akan saya tampilkan berupa grafik, dua grafik hasil dari praktikum yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai apa itu panas pelarutan, di dalam materi panas pelarutan ini sendiri terdapat beberapa materi penting dan harus diketahui, seperti konsentrasi, suhu, serta larutan itu sendiri. Nah, mungkin ini tidak terdengar asing ya bagi teman-teman atau bagi kita semua. Ini sudah cukup familiar bagi kita semua karena larutan, konsentrasi, dan suhu ini sudah seringlah kita temukan, baik itu di praktikum kimia fisika ataupun praktikum-praktikum lainnya sebelumnya. Atau bahkan kita sudah pernah mendengar ini di bangku SMA atau di semester 1 kemarin. Namun di sini saya ingin mereview ulang mengenai apa sih konsentrasi itu. Nah, konsentrasi sendiri adalah komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan yang dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Nah, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk suatu larutan disebut sebagai pelarutan atau solvasi, yaitu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, berikutnya itu kelarutan. Menyinggung atau membahas mengenai kelarutan. Kelarutan suatu zat sendiri merupakan jumlah zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu sebanding dengan suhu. Itu merupakan definisi dari kelarutan itu sendiri. Nah, serta pengaruh suhu, yang mana tergantung dari panas pelarutan. Bila mana panas pelarutannya bernilai positif, maka daya larut naik dengan naiknya suhu. Dan bila mana panas pelarutan bernilai negatif, maka daya larut akan turun dengan turunnya suhu itu. Nah, tadi menyinggung sedikit mengenai kelarutan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama ada sifat dari solut atau zat terlarut dan solvent sebagai pelarutnya. Nah, sifat yang dimaksud di sini adalah yaitu ketika solut yang polar akan lebih mudah larut dalam solvent yang polar pula. Seperti kita bisa ambil contoh seperti misalnya garam-garam organik akan lebih gampang larut di dalam air yang bersifat polar pula. Sedangkan solut atau zat terlarut yang non-polar akan lebih mudah larut dalam solvent yang non-polar pula. Yang mana kita bisa ambil contoh seperti alkaloid basa atau umumnya senyawa organik dapat larut dalam klorofrom. Berikutnya adalah kosolvensi. Ketika kita membahas mengenai kosolvensi, mungkin banyak dari kita atau beberapa dari kita agak kurang familiar dengan istilah-istilah seperti ini. Tapi dalam praktikum kita sering sekali mendapatkannya, kosolvensi, yaitu zat penambah kelarutan. Di mana kosolvensi sendiri merupakan peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat yang karena adanya penambahan pelarut lain.
atau modifikasi pelarutan. Nah, sini kita bisa ngambil contoh seperti luminal, tidak dapat larut dalam air, namun larut dalam campuran air dan gliserin atau solut petit. Berikutnya adalah temperatur. Nah, di mana temperatur ini sendiri berpengaruh pada kelarutan itu sendiri. Yang mana ketika kita melihat zat padat, pada umumnya bertambah larut bila mana suhunya dinaikkan. Nah, ini zat padat tersebut dapat kita simpulkan sebagai bersifat endoterm, karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Yang kalau kita bayangkan proses reaksinya itu, zat larut ditambah pelarut ditambah panas menghasilkan suatu larutan. Nah, sedangkan di beberapa zat lainnya itu justru kenaikan temperatur atau suhu menyebabkan tidak terjadinya kelarutan atau tidak adanya larut. Nah, zat tersebut bisa kita katakan sebagai zat yang bersifat eksoterm karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Nah, zat larut kalau kita bayangkan dari reaksi sendiri itu adalah zat larut ditambah pelarut menghasilkan larutan dan panas. Berikutnya ada salting in dan salting out. Nah, sama seperti konsolvensi tadi, mungkin beberapa dari kita agak kurang familiar ya dengan salting in atau salting out, atau bahkan ya jarang lah kita mendengar ketika berbicara mengenai ini. Namun ini sendiri dapat sering kita temui gitu loh di laboratorium ketika praktikum. Nah, sini saya akan mereview ulang apa sih salting in dan salting out itu sendiri. Nah, salting in sendiri merupakan kondisi di mana adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utamanya dalam solvent menjadi lebih besar. Nah, salting in ini sendiri itu bisa diambil contoh seperti kelarutan minyak atsiri dalam air yang akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Nah, kalau salting out gimana? Salting out apa sih? Salting out itu sendiri merupakan kondisi di mana adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya. Nah, yang mana akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Nah, ini bisa kita ambil contoh seperti riboflavin tidak dapat larut dalam air namun akan larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Nah, berikutnya adalah pembentukan kompleks atau reaksi kompleks. Pembentukan kompleks ini sendiri singkatnya adalah penggabungan ligan dan non-logam dan ion logam. Dan ion logam. Atau ini bisa kita kenal dengan peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan senyawa zat yang larut membentuk garam kompleks. Atau juga bisa disimpulkan menjadi asosiasi reversibel dari molekul, atom, atau ion yang melalui ikatan kimia lemah. Gitu. Yang mana kita bisa ngambil contoh seperti iodium larut dalam larutan Ki atau NaI jenuh. Berikutnya adalah kelarutan itu sendiri. Nah, zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut akan memerlukan lebih banyak pelarut. Sebenarnya ada satu faktor lagi seperti pH. Nah, konsentrasi pH juga sangat mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi kelarutan itu sendiri. Seperti ada beberapa senyawa yang dalam kondisi asam dia akan lebih mudah larut dan beberapa senyawa lainnya dalam kondisi basah ia akan lebih mudah larut. Nah, berikutnya di sini saya tampilkan diagram alir agar kita lebih mudah memahami mengenai materi panas pelarutan itu sendiri. Yang mana panas pelarutan ini sendiri merupakan gabungan atau salah satu bagian dari rumpun ilmu termodinamika. Yang mana ketika kita berbicara mengenai termodinamika, pasti kita akan berbicara mengenai kalor atau panas, entalpi, entropi, energi Gibbs, dan lain sebagainya. Nah, tapi termodinamika sendiri kan identik dengan kalor ya, atau panas ya. Sedikit mengingatkan, apa sih kalor itu? Kalor merupakan atau dapat didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Yang mana secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut bisa disebutkan besar gitu. Nah, termodinamika juga membahas mengenai entalpi. Nah, entalpi sendiri, apa sih yang dimaksud dengan entalpi? Entalpi sendiri merupakan kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam, volume, dan tekanan panas dari suatu zat. Dengan satuan SI dari entalpi sendiri adalah Joule. Namun digunakan juga satuan seperti British Thermal Unit untuk satuan British yang dari entalpi ini sendiri.
Total entalpi tidak dapat diukur secara langsung, namun entalpi dapat diukur menggunakan untuk dapat mengukur entalpi dapat digunakan dengan cara menentukan terlebih dahulu titik referensinya, baru dapat mengukur perubahan entalpi itu atau delta H-nya. Nah, entalpi di sini sendiri itu sebenarnya memiliki beberapa jenis, yaitu ada entalpi pembentukan standar, entalpi pelarutan standar, entalpi penguraian standar, dan entalpi pembakaran standar. Namun pada materi panas pelarutan, entalpi yang digunakan adalah entalpi pelarutan standar. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke dalam definisi dari panas pelarutan itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan panas pelarutan? Panas pelarutan adalah banyaknya panas yang diserap atau dilepaskan pada proses pelarutan zat, di mana perubahan entalpi pelarutan adalah kalor yang menyertai proses penambahan sejumlah zat tertentu, zat terlarut terhadap zat pelarut pada suhu dan tekanan yang tetap. Nah, panas pelarutan ini sendiri terdapat dua macam entalpi pelarutan, yaitu yang pertama ada panas pelarutan integral yang didefinisikan sebagai perubahan entalpi jika suatu mol zat dilakukan dalam N mol pelarut, dan panas pelarutan diferensial yang didefinisikan sebagai perubahan entalpi jika suatu mol zat terlarut dilarutkan dalam jumlah larutan yang tak terhingga, sehingga konsentrasinya tidak berubah dalam penambahan satu mol zat tertentu. Nah, panas pelarutan diferensial sendiri tidak dapat ditentukan secara langsung, akan tetapi dapat diketahui dari panas pelarutan integral dengan rumus sebagai berikut, yang mana delta HDS sama dengan dm dikali delta HIS per gm, di mana m merupakan molalitas. Nah, tadi di awal sudah sedikit menyinggung mengenai kalor atau panas. Spesifiknya kalor atau panas yang biasa dilambangkan dengan Q adalah bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dan jika suatu benda menerima atau melepaskan kalor, maka suhu benda tersebut akan naik ataupun turun, atau malah wujudnya akan berubah. Nah, nilai positif untuk Q menyatakan bahwa kalor diserap oleh sistem dari sekelilingnya, atau bisa dibilang dengan endotermis ya, karena dia menyerap energi dari sekelilingnya ke dalam sistemnya. Suatu nilai negatif dari Q berarti bahwa sistem memberikan kalor kepada sekelilingnya, atau bisa kita simpulkan bersifat eksotermis ya, karena dia memberikan atau melepaskan energi kalor ke lingkungannya. Nah, sedangkan perubahan entalpi pelarutan atau delta HR sendiri adalah kalor yang menyertai proses penambahan sejumlah zat tertentu, zat terlarut terhadap zat pelarut pada suhu dan tekanan yang tetap. Oke. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai dasar teori yang melandasi praktikum pada kali ini. Berikutnya adalah tujuan dari praktikum ini sendiri diadakan, yaitu kita memiliki tujuan untuk menentukan panas pelarutan integrasi dan diferensial garam-garam dengan zat pelarut air. Nah, adapun objek atau senyawa yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah kalium nitrat atau KNO3 dan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Nah, di sini saya sedikit akan membahas mengenai garam-garam ini. Yang pertama adalah kalium nitrat. Kalium nitrat sendiri merupakan garam anorganik dengan rumus kimia KNO3, di mana kalium nitrat termasuk senyawa ionik yang disusun oleh kation K positif atau kalium positif dengan muatan positif dan NO3 bermuatan negatif atau nitrat yang bermuatan negatif, dan merupakan sumber nitrogen paling penting di alam. Nah, kalium nitrat ini sendiri bersifat polar yang dapat larut di dalam air. Ia dapat larut dalam air dan bersifat polar. Mungkin sedikit tambahan mengenai sifat fisiknya. Kalium nitrat ini, KNO3 ini sendiri berwujud padat pada suhu ruang dan ia tidak berbau. Ketika di suhu ruang dia tidak berbau dan berwarna ya putih, seperti bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan bentuk atau gambaran dari KNO3 atau kalium nitrat. Nah, berbicara mengenai kelarutan.
Kalium nitrat ketika dilarutkan ke dalam air, senyawa ini akan menyerap energi dari lingkungan, alias reaksi pelarutan bersifat endoterm, sehingga suhu air akan turun di saat senyawa ini kita larutkan ke dalamnya. Karena secara logika kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita masukkan NO3 ke dalam air yang bersuhu cukup tinggi, maka ia akan menurunkan suhu dari air tersebut. Nah, karena ia menyerap energi dari lingkungan ke dalam sistemnya. Nah, senyawa kalium nitrat ini sendiri menjadi salah satu sumber nitrogen dan biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk, kembang api, serta bahan peledak. Dan sekali lagi, ini merupakan gambar samping merupakan bentuk atau gambaran dari kalium nitrat. Nah, ini ada sedikit dari fakta kimia mengenai kalium nitrat. Kalium nitrat ini sendiri merupakan senyawa elektrolit kuat yang bila mana dilarutkan ke dalam air, maka kalium nitrat akan mengion menjadi ion K positif dan ion NO3 negatif. Atau ion kalium bermuatan positif dan ion nitrat bermuatan negatif. Selain menunjukkan sifatnya sebagai senyawa ion, kalium nitrat juga bersifat oxidizer atau oksidator nih, atau alias agen pengoksidasi yang kuat, yang mana berarti senyawa ini dapat mengoksidasi zat lain, sementara ia sendiri mengalami proses reduksi. Nah, bila direaksikan dengan senyawa yang bersifat reduktor, maka reaksinya dapat menimbulkan ledakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap senyawa yang bersifat oksidator, karena dia akan menimbulkan ledakan, berarti eksoterm. Karena sewaktu-waktu pada pemanasan dan pencampuran dengan senyawa reduktor, senyawa ini bisa menjadi tidak stabil. Nah, senyawa oxidizer atau oksidator dari kalium nitrat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada pembuatan bahan peledak. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi sebelumnya, salah satu manfaatnya itu dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan bahan peledak. Seperti pembuatan bom black powder yang biasa digunakan pada Perang Dunia Pertama oleh pasukan tentara Amerika Serikat. Nah, untuk rumus molekul atau struktur molekul dari kalium nitrat atau KNO3 sendiri dapat kita lihat pada gambar di samping. Ada kalium atau K bermuatan positif, dan N bermuatan positif, serta O bermuatan negatif. Di sini juga ada N merangkap 2 kepada O. Berikutnya adalah tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Tembaga 2 sulfat atau biasa juga dikenal dengan sebutan cupri sulfat merupakan sebuah senyawa kimia dengan rumus molekul CuSO4. Nah, di mana tembaga sendiri memiliki bilangan oksidasi bermuatan positif 2, sulfur positif 6, dan oksigen bervalensi negatif 2. Nah, CuSO4 sendiri adalah garam yang terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah CuOH 2 kali. Ketika kita mengingat sifat garam dapat ditentukan dari spesies yang lebih kuat, yaitu dari asam kuat, sehingga pada kasus kali ini garam CuSO4 bersifat asam karena H2SO4 merupakan asam yang kuat, sedangkan CuOH 2 kali merupakan basa yang lemah, sehingga ia mengikuti ke dalam spesies yang lebih kuat, yaitu H2SO4 sebagai asam kuat, sehingga dia garamnya bersifat asam. Senyawa garam ini sendiri dapat ditemukan dalam bentuk anhidrat yang berbentuk bubuk hijau pucat atau abu-abu putih. Sedangkan bentuk pentahidratnya CuSO4 5H2O berwarna biru terang. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping. Ini merupakan CuSO4 yang bersifat pentahidrat atau masih mengandung senyawa air di dalamnya. Atau ya CuSO4 5H2O karena dia berwarna biru laut ya, biru tua. Dengan beberapa tindakan atau perlakuan, maka ia dapat diubah menjadi senyawa anhidrat atau dihilangkan kadar airnya. Mungkin salah satunya dengan cara pemanasan. Nah, tembaga sulfat ini sendiri atau CuSO4 ini sendiri bersifat mengiritasi kepada kulit. Nah, biasanya manusia terpapar tembaga sulfat melalui kontak mata ataupun kulit, termasuk juga dengan menghirup serbuk atau debunya. Kontak dengan kulit akan menimbulkan eksem. Kontak tembaga sulfat dengan mata menyebabkan konjungtivitis dan radang pada kelopak mata dan kornea. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya kita dalam menggunakan zat-zat seperti CuSO4 maupun KNO3 dapat lebih berhati-hati ya teman-teman.
Mungkin seperti menggunakan masker ataupun sarung tangan ketika mereaksikan atau menggunakan senyawa-senyawa tersebut. Karena untuk menghindari hal-hal seperti mengiritasi kulit atau terkena mata ataupun terhirup gitu. Untuk struktur molekul dari CuSO4 ini sendiri bisa kita lihat di sebelah kanan. Ini merupakan struktur molekul dari CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat yang mana masih memiliki kandungan atau kadar air di dalamnya. Kita bisa lihat di sini ada 5H2O, Cu plus 2 mengikat SO4. Nah, ketika dia sudah diperlakukan atau diberi tindakan seperti pemanasan, maka H2O-nya akan terputus ini teman-teman atau akan menghilang, menguap. Sehingga menyisakan CuSO4 yang berwarna putih atau keabu-abuan. Nah, berikutnya adalah alat, bahan, dan metodologi yang digunakan. Nah, pada bagian ini saya akan menampilkan video praktikum saya ketika di laboratorium untuk lebih jelasnya. Ketika saya menggunakan alat, bahan, serta metode-metode yang saya gunakan ketika praktikum panas pelarutan ini sendiri. Berikut saya tampilkan videonya. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah cawan Petri, pengaduk, agitator, kalorimeter, termometer, gelas ukur, gelas beker, pemanas listrik, stopwatch, dan neraca analitik. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah CuSO4 atau tembaga 2 sulfat, potasium nitrat atau KNO3, dan Aquades. Pertama-tama kita akan menentukan nilai W dengan menggunakan KNO3 atau kalium nitrat. Langkah pertama adalah menimbang kalium nitrat atau KNO3 sebanyak 8 gram menggunakan neraca analitik, di mana penimbangan kali ini dilakukan dengan cara seteliti mungkin, yaitu dengan memastikan tidak adanya kotoran yang ikut tertimbang ketika penimbangan berlangsung, sehingga diharapkan kalium nitrat yang ditimbang didapatkan hasil dengan seakurat mungkin, dengan memastikan tidak adanya debu ataupun yang mengganggu, sehingga penimbangan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya adalah mengukur 300 ml Aquades yang mana dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam kalorimeter. Pengukuran volume Aquades kali ini menggunakan gelas ukur berukuran 100 ml sehingga dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan volume Aquades sebanyak 300 ml. Aquades yang sebelumnya telah diukur suhunya kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter dan dilakukan pengadukan, kemudian ditambahkan dengan 8 gram KNO3 atau kalium nitrat. Lalu selanjutnya dilakukan pengadukan sembari diukur suhunya dan menghidupkan stopwatch serta mencatat perubahan suhu setiap 30 detik hingga didapatkan suhu yang konstan atau tidak berubah. Tahap berikutnya yaitu untuk menentukan nilai panas pelarutan integral dan panas pelarutan diferensial. Pertama-tama menimbang CuSO4 atau tembaga 2 sulfat dengan berat yang berbeda, yaitu sebanyak 2 gram, 4 gram, serta 6 gram. Penimbangan kali ini dilakukan menggunakan neraca analitik.
Adapun CuSO4 yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah jenis tembaga 2 sulfat pentahidrat atau CuSO4 yang masih memiliki kadar air di dalamnya sehingga berwarna biru tua, atau dengan rumus molekul CuSO4 5H2O. Sehingga pada praktikum kali ini dilakukan perlakuan berikutnya adalah untuk memanaskan CuSO4 sehingga kadar airnya menghilang dan menjadi CuSO4 anhidrat atau yang sudah murni tidak memiliki kandungan kadar air sedikit pun. Dalam pemanasan CuSO4 kali ini dilakukan dengan menggunakan api sedang, tidak terlalu tinggi, agar CuSO4 yang didapatkan berwarna putih susu dan tidak hangus atau berwarna keabu-abuan bahkan hitam yang sudah menjadi arang. Pemanasan dilakukan ke seluruh CuSO4 yang telah ditimbang dengan berat yang berbeda-beda yaitu 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Sehingga seluruh CuSO4 yang telah ditimbang berwarna putih atau sudah tidak memiliki kadar air di dalamnya. CuSO4 yang telah dipanaskan dan telah berubah warna menjadi warna putih atau yang kadar airnya sudah menghilang kemudian ditimbang kembali dengan berat yang sama yaitu 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Penimbangan kali ini tetap menggunakan neraca analitik dengan perlakuan yang sama dengan memastikan tidak ada kotoran atau debu yang ikut tertimbang ketika penimbangan berlangsung. Tahap berikutnya adalah memasukkan 300 ml Aquades ke dalam kalorimeter, lalu mengukur suhu awalnya dan menghidupkan mesin pengaduk, lalu memasukkan CuSO4 yang telah ditimbang dengan berat yang berbeda-beda, yang mana pada kali ini diawali dengan berat 2 gram dan dilakukan pengadukan sembari menghidupkan stopwatch dan menghitung perubahan suhu yang terjadi setiap 30 detik serta mencatatnya hingga suhu menjadi konstan atau tidak ada perubahan suhu yang terjadi. Hal serupa juga dilakukan kepada CuSO4 yang memiliki berat 4 gram, di mana pertama-tama dimasukkan Aquades ke dalam kalorimeter, lalu dihidupkan mesin pengaduk dan diukur suhu awalnya, lalu memasukkan 4 gram CuSO4 yang telah ditimbang, kemudian menghidupkan stopwatch dan menghitung perubahan suhu yang terjadi setiap 30 detik hingga suhu menjadi konstan atau tidak ada lagi terjadi perubahan suhu. Dan yang terakhir diperlakukan hal yang sama juga kepada CuSO4 dengan berat 6 gram, yaitu memasukkan Aquades ke dalam kalorimeter, mengukur suhu awalnya, lalu masukkan 6 gram CuSO4 serta melakukan pengukuran atau penghitungan suhu setiap 30 detik dan mencatat hasilnya hingga suhu menjadi konstan atau tidak terjadi perubahan suhu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik hasil yang didapatkan dari praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada grafik hubungan suhu dengan waktu, di mana waktu pada kesempatan kali ini dalam detik ya, atau dalam second. Pertama kita mulai pembacaan dari KNO3. Dapat kita lihat di sini, KNO3 pada suhu awal atau suhu ruang 29 derajat Celcius akan mengalami penurunan hingga titik konstannya di suhu 28 derajat Celcius pada waktu 120 detik. Mengalami titik konstan selama 300 detik atau tidak ada perubahan suhu sama sekali. Nah,
Berikutnya kita juga bisa melihat kondisi tembaga 2 sulfat anhidrat atau CuSO4 2 gram yang sudah dipanaskan. Di sini sebaliknya, CuSO4 mengalami penaikan suhu hingga suhu 29,5 derajat Celcius di titik konstannya pada waktu 95 detik atau sampai 100 detik ini kira-kira. Nah, di titik konstan hingga suhu hingga waktu 300 detik. Berikutnya ada CuSO4 4 gram yang mana juga memiliki suhu konstan di titik atau pada waktu 130 detik di suhu 30 derajat Celcius. Ada kenaikan suhu di sini. Kenaikan suhu hingga mencapai titik konstan pada suhu 30 derajat Celcius di waktu 130 detik. Dan konstan selama 300 detik. Berikutnya itu ada CuSO4 6 gram atau tembaga 2 sulfat yang bermassa 6 gram bersifat anhidrat atau tidak ada kandungan air, juga sama memiliki kenaikan suhu dari suhu mula-mula 30 derajat Celcius naik menjadi konstan menjadi hingga 30,5 derajat Celcius di waktu 95 detik dan konstan hingga 300 detik. Ini adalah grafik hubungan antara suhu dengan waktu detik tersekan. Berikutnya adalah grafik hubungan antara panas pelarutan integral delta HIS dengan molalitas. Di sini kita bisa lihat yang biru merupakan Y data dan yang orange merupakan Y hitung. Dan sumbu X-nya adalah molalitas. Nah, di sini didapatkan persamaan garis yaitu Y sama dengan min 1856,1 X min 2400,48 dengan R kuadratnya sama dengan 1. Di sini grafik yang didapatkan tidak sama persis ya teman-teman dengan Y hitung atau terjadi di sini ada kenaikan sedikit konstan lalu turun, tidak seperti Y hitungnya yang linear lurus. Kesalahan di sini mungkin bisa disebabkan karena tidak keakuratan data ketika pengukuran ataupun dalam perhitungan. Berikutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan percobaan dan analisis perhitungan panas pelarutan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama itu ada tetapan kalorimeter atau W, yaitu sebesar 363.326 kalori per K Kelvin atau Kelvin. Dan memiliki persamaan garis Y sama dengan min 44.246,26996 X min 24.049,59033 dengan rata-rata persentase kesalahan sebesar 2,882%. Dan didapatkan juga molalitas pada CuSO4 2 gram sebesar 0,04194 mol per kilogram. Pada CuSO4 4 gram itu ada 0,0839 mol per kilogram. Pada CuSO4 6 gram didapatkan 0,1258 mol per kilogram. Sedangkan didapatkan juga panas pelarutan integral atau delta HIS pada CuSO4 2 gram itu sebesar negatif 26815,1100 kalori per mol. Pada CuSO4 4 gram itu ada negatif 26.575,6886 kalori per mol. Dan CuSO4 seberat 6 gram sebesar negatif 27.719,0556 kalori per mol. Serta didapatkan pula panas pelarutan diferensial atau delta HDS sebesar pada CuSO4 2 gram itu negatif 24.641,25926 kalori per mol. CuSO4 4 gram itu di negatif 22.862,0128 kalori per mol. Dan CuSO4 6 gram itu negatif 24.641,25926 kalori per mol. Oke. Mungkin
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.